يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند ولادة سبيا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته المتواترة وبنانه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. Para muallimin, para asatidzah, para hujjat, jamaah Masjid Jami' Al-Murtada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, muallim Bapak Haji Ahmad, serta para asatidzah, para pengurus dewan masjid yang tidak kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Murtada melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah sekaligus pengajian rutin Ahad pagi. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya
agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salihah. Dan yang paling utama, bila nanti kita mati meninggalkan dunia ini, mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Satu riwayat, anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilmi wa lam yantafi' bi'ilmih fa awha Allahu ila nabiyyihim an qul li hadzal jami' law jama'ta kathiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya'. La tuhibbid dunya falaysat bidaril mu'minin wa la tusahibish syaitan falaysa birafiqil mu'minin wa la tu'dhi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Ada satu riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel mengumpulkan 80 tabut dari berupa ilmu, dan pengumpulan itu tidak ada manfaatnya sama sekali baginya. Fa'auhallahu ila nabiyihim, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi mereka. Nabi itu kan jumlahnya 124.000. Di kalangan Bani Israel itu banyak para nabi. Nah, di antara nabi mereka itu melihat seseorang yang mengumpulkan ilmu di tabut segitu banyaknya, tapi kagak ada manfaatnya ilmu yang dikumpulkan. Mungkin kalau kita sekarang bisa jadi ijazah kali, punya ijazah. Kalau tabut itu kan, itu tabut ada yang mengatakan kotak yang dalamnya isinya itu biasanya tempat-tempat yang berharga. Ada sejarah bahwa Bani Israel kalau perang itu bawa tabut dan menang terus, karena di dalam tabut itu ternyata ada peninggalan Musa, ada peninggalan Nabi Allah Musa alaihissalam, ada kain Nabi Musa, tempat Nabi Musa ngelap keringat ditaruh di tabut, sehingga jadi barokah kalau bawa tabut perang kemana-mana itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan. Nah, ada seorang yang belajar, setiap belajar dikumpulin di tabut sampai banyak jumlah kitabnya. Lalu kita mungkin ada ijazah SD, SMP, SMA, apalagi S1, S2, S3, tapi S mambo kata ibu, tapi kagak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya, sehingga Allah perintahkan kepada Nabi di kalangan Bani Israel untuk sampaikan kepada orang tersebut, katanya, lau jama'ta katsiran minal ilmi lan yanfa'aka, seandainya ente kumpulin sebanyak-banyaknya ilmu yang kayak begitu modelnya, nggak akan bisa ngasih manfaat, illa an ta'mala bi thalathati asya', kecuali ada istisnanya, kecuali kalau engkau mengamalkan 3 hal. Ini dia yang terpenting buat kita nih. Apa kuncinya sehingga ilmu yang dikit bisa diamalin, apalagi banyak. Kalau ilmu banyak nggak bisa diamalin, berarti ada kunci yang belum dibuka di dalam kolbunya gitu. Ilmu yang banyak nggak bisa diamalin, kenapa? Oh, ternyata ada kunci yang belum dibuka. Nah, cara membuka kunci untuk mengamalkan ilmu begini katanya, la tuhibbid dunya falaysa bidaril mu'minin. Kamu nggak bakal bisa ngamalin ilmu segitu banyak sehingga kau cinta kepada dunia. Karena itu untuk membuka kau mau mengamalkan ilmu, satu giginya adalah la tuhibbid dunya falaysa bidaril mu'minin. Jangan kau cintai dunia,
karena dunia itu bukan negerinya orang-orang yang beriman. Ya, dunia ini kalau orang dulu saya pernah ngaji sama guru di Madura. Dunia itu singkatan. Dunia, duit, nyanyi, nyonya gitu. Jadi duit dan nyonya. Selagi orang tujuannya duit dan juga tujuannya wanita, maka itu nempel di hati. Duit dan nyonya. Tapi ada juga yang namanya dunia itu adalah ma yub'iduka 'anillah, segala sesuatu yang menjauhkan kamu daripada Allah, itu dunia. Kalau akhirat, ma yuqarribuka ilallah, apa yang mendekatkan kamu kepada Allah, itu namanya akhirat. Kita kan tahunya dunia itu ya sekarang dunia nih. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya akhirat. Hatta di masjid. Di masjid kita sholat, kalau seandainya niat kita itu sholat ini biar dipuji, itu namanya dunia. Kalau misalnya kita kerja, kita niat cari nafkah, buat tanggung jawab sebagai suami, memberikan nafkah kepada anak istri karena Allah Subhanahu wa taala, itu akhirat gitu. Jadi ada definisi dari Syekhuna Yai Asrari yang punya pondok pesantren Al-Khidmah Al-Fitrah tuh di Surabaya. Dia punya makna tuh dunia itu ma yub'iduka 'anillah, segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari Allah. Kalau kita nyari duit dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa namanya akhirat. Sebaliknya kalau kita ngaji tapi dalam rangka mencari kesenangan dunia, popularitas, namanya sih ngaji urusan akhirat, tapi bisa jadi masuk dalam wilayah dunia gitu. Itu kalau tasawuf begitu. Jadi tasawuf itu dia benar-benar dakik. Dakik itu halus. Hati-hati sama yang namanya istilah gitu. Senang pujian. Senang dipuji itu juga dunia. Orang merasakan manisnya pujian, itu juga dunia. Kita dipanggil Ustadz, Assalamualaikum Ustadz gitu. Manis rasanya. Tapi begitu dipanggil, oh mana Don? Ya, oh, kan gue Ustadz, oh dipanggil Doni gitu. Kayaknya agak enak juga. Nah itu berarti masih ada dunia tuh di kolbu kita. Ada nih, kadang-kadang dipanggil Kiai, yang terhormat Kiai Haji Muhammad Romdoni. Itu kalau rasanya manis di hati, wah masih ada dunia nih gitu. Tapi begitu dipanggil Tong, sini Tong, wah lu nggak tahu gue Kiai, nah itu kan tuh masih ada dunia tuh. Itu sampai kayak begitu, kita mau telusuri kolbu kita ini sampai di mana nih nempel sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang kita dahulukan adab dan akhlak gitu. Sekarang mualim, kita panggil mualim nih, kira-kira masih cinta sama dunia apa mualim nih, kita panggil misalnya Kang Tape sini gitu, emang sih lagi nguji dia, teman kan songong banget gitu. Masa mualim kita panggil tukang tape gitu. Tapi untuk menguji kita itu marah nggak nih, emosi nggak kita nih? Kalau masih ada emosi, oh masih ada dunianya. Tapi orang-orang yang ilmunya manfaat, itu cirinya la tuhibbid dunya. Dia nggak senang sama dunia. Dia nggak senang sama dunia. Dalam artian dia nggak senang sama dunia itu, dia hatinya tidak ada ta'alluq dengan nilai-nilai duniawi. Ini kan fitnah yang gede sekarang ya, dunia ini fitnah yang sangat besar gitu. Makanya orang tasawuf cuma mindahin rasa doang, mindahin rasa. Yang tadinya rasanya bangga, pindahin ke syukur gitu aja. Alhamdulillah saya dikasih rumah sama Allah gitu. Alhamdulillah saya masih dikasih sabar sama Allah. Alhamdulillah wajah saya alhamdulillah masih kelihatan bagus gitu. Tasawuf begitu doang, mindahin rasa doang. Dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan kita sering baca ayat ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-bar'atus salihah. Dunia itu kenikmatan, kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Gitu. Kenapa wanita salihah dijadikan sebaik-baik kesenangan dunia?
Karena yu'inu ala dini zaujihi, karena wanita soleh itu akan membantu suaminya untuk menjalankan agamanya gitu. Berarti kan kesenangan yang sebenarnya ada pada petunjuk agama gitu. Kesenangan yang sebenarnya ada pada petunjuk agama. Manittaba'al huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang yang mengikuti petunjuk, maka dia enggak takut dan enggak sedih. Enggak takut, enggak sedih berarti dia senang dan gembira gitu. Karena dunia ini falaisat bidarul mu'minin. Dunia ini bukannya tempat orang-orang yang beriman. Tuh satu. Jadi kuncinya kalau pengen ngamalin ilmu, jangan terlalu cinta sama dunia. Jangan terlalu cinta sama dunia. Yang kedua, wala tusahibi syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Jangan kamu temani syaitan, karena syaitan itu bukan temannya orang-orang beriman. Wala tusahibi syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Jangan kamu temani syaitan, karena syaitan bukan temannya orang-orang yang beriman. Kita udah bahas tuh kemarin tentang dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iblis. Siapa saja teman-teman syaitan. Tapi saya belum bicara tentang teman-teman syaitan. Baru saya bicara musuh-musuh setan kemarin mualim ya, musuh-musuh setan. Setelah Nabi membocorkan, iblis membocorkan kepada Nabi teman-teman musuh-musuhnya itu, di antara musuh-musuh setan itu kata iblis sendiri bahwa musuh saya itu yang pertama adalah kamu Muhammad, yang kedua adalah imamun adil, pemimpin yang adil, yang ketiga ghaniyun mutawadi, orang kaya yang tawadu, yang keempat musuh setan itu adalah tajirun shadiq, pedagang yang jujur, yang kelima musuh setan itu adalah alimun takhasyu, orang alim yang khusyuk, yang keenam mu'minun nasih, orang mukmin yang tukang nasihat, yang ketujuh mu'minun rahimul qalbi, orang mukmin yang punya hati rahim, sayang, penyayang. Yang kedelapan taibun sabitun ala taubah, orang mukmin yang mantap terhadap taubatnya. Yang kesembilan mu'minun katsirus shadaqah, orang mukmin yang banyak sedekah, itu termasuk musuh setan. Kemudian mu'minun yudimu ala taharah, orang mukmin yang senantiasa bersuci, itu juga musuh setan. Nah, ini kita bisa daftar di mana? Mau daftar di katsirus shadaqah atau mau daftar di yudimu ala taharah. Yudimu ala taharah itu senantiasa bersuci. Jadi kita punya wudu enggak pernah batal. Kalau kita punya wudu enggak pernah batal, itu setan enggak demen banget dah. Susah dia masuk ke wilayah kita. Itu aja kita amalin, udah daftar kita jadi musuh setan. Habis berhubungan suami istri, itu kan biasanya paling enak tuh tidur ya gitu. Kan selesai kita melepaskan hajat. Nah, kita ingat, wah kalau saya tidur umur saya enggak ada yang tahu nih, masih gaib. Nah, ingat, oh yudimu alat toharoh, setan itu punya musuh orang yang senang bersuci, buru-buru kita bersuci. Yang ke-11 musuh setan itu mu'minun husnul khuluq, orang mukmin yang akhlaknya baik. Ini berarti di sini banyak banget nih musuh setan, karena akhlaknya baik-baik semua gitu. Amin ya rabbal. Mu'minun yanfa'un nas, orang mukmin yang banyak manfaat buat manusia. Jadi yang banyak manfaat buat manusia, pikirin dah bagaimana caranya biar banyak manfaat buat manusia gitu. Kalau diceritain kan banyak banget tuh. Kita lihat teman-teman kita yang punya pola sendiri biar hidupnya manfaat. Kemudian mu'minun hamil Quran yudimu ala tilawatih, orang mukmin yang yudim, yang selalu dia baca Quran. Yudimu ala tilawatih, tilawati itu baca Quran. Kita hafal Al-Ikhlas, Al-Ikhlas kita baca. Kita hafal ayat kursi, ayat kursi kita baca. Yudimu, apalagi kita hafal 30 juz gitu. Saya pernah bilang cerita bahwa masing-masing diri kita ini punya juz pribadi gitu. Ini memang kajian khusus saatnya masalah juz pribadi.
Takdiriyah kita ini punya huruf. Takdiriyah kita punya huruf. Seperti golongan darah. Kita punya golongan darah. Golongan darah kita ini takdiriyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Ibu ya. Kan golongan darah ibu maunya orang tua apa maunya Allah? Maunya Allah. Kita nggak pernah milih, ya Allah saya kayaknya demen dah golongan darah O, nanti kalau misalnya anak saya lahir kasih O ya. Nggak bisa pesan begitu. Tapi takdiriyah aja. Nah masing-masing kita juga punya huruf. Ada kajian khusus masing-masing kita dia punya huruf. Nah huruf itu punya angka. Angka itu bisa dikorelasi ke Al-Quran gitu. Angka misalnya huruf kita Qaf. Qaf itu abjadiyah ke 21. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dar, ra, zai, sin sampai Qaf itu 21. Di Al-Quran kita buka 21. Ternyata suratnya Al-Anbiya. Dan juz yang mengisi 21 bukan Al-Anbiya, gitu. Di Al-Quran ada gak juz 21? Ada kan? Kan juz ada 30. Juz 21 kita buka, nah, ternyata suratnya ada 5 gitu. Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Al-Ahzab. Dia punya total ayat. Nah, total ayatnya itu ada ayat tengahnya. Ayat tengahnya itulah yang dijadikan wiridan gitu. Itu ada kajian kayak gitu. Ayat tengah itu dijadikan wiridan. Kenapa ayat tengah dijadikan wiridan? Nah, ini ada kajian karena tengah-tengah bumi itu adalah Ka'bah. Tengah-tengah bumi adalah Ka'bah. Inna wasatal ardi Ka'bah. Karena tengah-tengah ini bumi Ka'bah, Ka'bah itu adalah simbol keseimbangan dan simbol persatuan kaum muslimin. Nah, ketika kita temukan huruf dalam diri kita di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan mungkin kita lagi di masjid itikaf, tahu-tahu ada huruf yang ada di mata kita tuh manteng aja. Kita mesti bertanya kepada guru mestinya, ini ada apa guru? Kok saya kalau lagi itikaf di masjid itu huruf manteng terus gitu. Oh ternyata itu adalah juz pribadi ente. Di situ ada ayat Quran yang mesti ente baca gitu. Nah ayat Quran yang kita baca itu menjadikan bentengan dari santet, sihir, bentengan dari gangguan syaitan. Makanya kata iblis, musuh saya diantaranya adalah hamil Quran yudimu ala tilawatih, orang yang senantiasa baca Quran. Berarti kan hafiz Quran yang ada di Murtado ini benteng besar. Pernah nggak dengar ada hafiz Quran kesurupan jin? Agak ada. Kalau ada hafiz Quran kesurupan jin itu bukan kesurupan, itu gaya, berarti acting ya. Ada ustadz di Cigombong kemasukan jin. Saya bilang acting ente mah, masa ustadz kemasukan jin? Jin takut sama ente gitu. Di acting katanya stres. Ya. Bininya ngerong-ngerong mulu minta beras 3 karung gitu. Nanti habis ini ya. Habis ini. Jadi la tusahibi syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Jangan temenin setan. Karena setan itu bukan temannya orang-orang beriman. Nah, kita kan pengen tahu, emang teman-teman setan siapa? Kalau tadi si iblis ngasih tahu bahwa musuh-musuh dia adalah tadi kita sebutkan tadi, diantaranya adalah qaimun bil-laili wan nasunyam. Orang-orang yang bangun malam ketika manusia pada tidur itu juga musuh iblis. Setelah iblis mengatakan bahwa itu adalah musuh-musuh aku, Nabi nanya lagi kan nama iblis, kam rufaqauka min ummati gitu. Berapa sih teman-teman kamu dari umatku gitu. Masya Allah. Berapa sih teman-teman kamu dari umatku gitu. Kata iblis, asyaratun, teman-teman aku dari umat kamu Muhammad ada 10. Ada 10 ya. Yang pertama siapa? Awaluha sultanun jair. Yang pertama temanku itu adalah pemimpin, penguasa yang curang. Sultanun jairun. Waduh, kalau udah penguasa yang curang, dia berarti kan bisa menyesatkan isi satu negara. Makanya hati-hati milih pemimpin begitu. Kenapa? Karena kalau pemimpin kita ini berkhianat, pemimpin kita ini salah fatwa dengan berkolaborasi dengan ulama-ulama yang gampang dibayar, itu jairun, menjadi teman iblis, menyesatkan semua orang gitu. Kemudian siapa lagi? Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, itu teman saya. Siapa lagi? Tajirun khain,
pedagang yang khianat. Siapa lagi? Syaribul khamri, orang yang tukang minuman keras yang memabukkan, itu teman saya. Syaribul khamri itu insya Allah kita nggak masuk itu Pak. Kalau pemimpin yang curang, kita kan bukan pemimpin, kita insya Allah bukan temenan itu, cuman kita pemimpin di keluarga. Nah, pemimpin di keluarga berarti kita mesti belajar bagaimana bisa bersikap adil terhadap keluarga kita. Kali-kali aja di antara kita nih ada yang diangkat jadi pemimpin gubernur gitu ya Ustaz ya. Jadi dari kecil wilayah keluarga kita belajar gimana supaya nggak curang gitu sama bini gitu. Jangan sampai curang, belajar. Bilang punya duit 1 juta ya bilang nih ada duit segini 1 juta. Jangan bilang punya duit 1 juta 100.000, dibilangnya 100.000 yang 900 diumpetin di kaos kaki kata Abu Hanifah gitu. Sultanun jair, daftar kita jangan sampai jadi pemimpin yang curang. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong itu teman iblis, itu teman iblis. Insya Allah di sini kagak ada nih orang kaya yang sombong ya. Gak ada orang kaya yang sombong, gak ada yang kaya kata Ustadz gitu. Saya menganggap kita mah kaya semua gitu. Orang kita beras ada di rumah, ya kan? Cukup. Yang namanya orang kaya itu orang yang cukup. Tapi kalau orang kaya, kata kita takrifan definisi kita orang kaya itu orang yang duitnya miliaran gitu. Di atas 1 M tuh orang kaya saldonya. Kalau dia nggak sombong, dia itu termasuk teman. Kalau dia sombong, ghanin mutakabir, termasuk rafiknya iblis, teman iblis. Terus tajirun khain, pedagang yang khianat. Yang keempat syaribul khamri, yang kelima al-qattat. Al-qattat itu tukang adu domba, tukang fitnah. Itu teman. Nah, ini kita punya potensi nih saat. Ada potensi untuk tukang adu domba, tukang fitnah. Kalau kita nggak demen sama orang, itu biasanya kita ngundang-undang orang supaya nggak demen juga sama dia. Nah, jangan sampai kita kayak begitu. Kalau kita kayak begitu, ya itu berarti kita daftar jadi teman iblis. Kemudian yang keenam, sahibuz zina, pelaku zina. Pelaku zina itu juga termasuk teman iblis. Yang ketujuh, akilu mal yatim, pelaku makan harta anak yatim. Yang kedelapan, al-mutahawwinu bis shalah, orang-orang yang ngeremehin sholat, itu teman iblis. Nah, mungkin di al-mutahawwinu an shalah kita bisa merenung, apakah saya termasuk orang yang mutahawwin bis shalah nih, orang yang ngenteng-ngentengin sholat, entar aja jam 1 sholatnya gitu. Niat boleh emang, niat kalau misalnya kita niat entar jam 1 sholat, karena kita sibuk. Kata Imam Syafi'i kudu niat. Begitu jam 1 lewat, entar aja jam 2. Nah, begitu jam 2 entar setengah 3 gitu. Setengah 3 mantan 5 menit sebelum asar. Nah, itu termasuk al-mutahawwinu bis shalah, orang yang ngenteng-ngentengin sholat. Yang kesembilan, mani'uz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat. Dia cegah, dia tolak pembayaran zakat, dia nggak mau keluarin zakat. Yang ke-10, tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Itu termasuk temannya syaitan gitu, panjang angan-angan. Nah, di wilayah panjang angan-angan, al-mutahawwinu bis shalah, sahibuz zina, pelaku zina, itu sekarang ini potensinya gede banget. Panjang angan-angan. Sekarang kan cobaan kita ini panjang angan-angan. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya tanah hektaran, pengen punya ini, pengen punya itu gitu. Itu termasuk tulul amal gitu. Kalau orang-orang yang beriman, dia bukan tulul amal namanya. Dia berdoa kepada Allah biar dia selamat. Biar dia selamat. Kalau orang tulul amal tuh, efek orang tulul amal jadi urusan akhirat jadi males itu. Efek orang tulul amal urusan akhirat jadi males. Misalnya kayak kemarin korban. Kita punya duit 10 juta. Bisa beli kambing untuk berkorban. Tapi karena dia punya tulul amal, gue pengen ganti motor nih gitu. Motor gue sekarang ini kayaknya jelek gitu, Vario. Mau ganti NX gitu. Tapi kan kurang 25 juta kalau yang bagus PCX gitu.
Kemudian dia dibisikin sama iblis, udah jangan beli kambing, tahun besok kan bisa. Nah gitu tuh, tahun besok kan bisa. Itu efek tul amal mencegah perbuatan akhirat. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Itu kan ayatnya. Setan itu mencegah kalian, menjanjikan kalian daripada kefakiran. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu merintahkan perbuatan keji. Itu kalau kita buka tafsir, apa sih yang dijadikan setan? Setan itu bilang, jangan, tahan aja tuh duit, pan tahun besok bisa gitu, tahun besok kan bisa. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia perintahin yang jelek-jelek, mendingan tuh duit ente pakai buat beli motor ntar yang bagusan, kan enak kemana-mana kelihatan motornya bagus gitu. Tapi kalau orang yang tahu itu adalah yuzayyinu syaitan, yuwaswisu syaitan, nah ini mah yuzayyin nih, tugasnya setan nih. Kita pinter, cerdas orang beriman, punya duit 10 juta, udah beliin kambing. Yang penting numpah darah gitu. Yang penting tuh numpah darah. Bahkan kalau kita nggak punya duit sama sekali kan, emang benar-benar nggak punya sama sekali, ayam boleh. Ayam boleh. Ayam dan artian boleh tumpah darahnya, karena kita nggak punya sama sekali. Gitu. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah pada saat itu yaumun nahar adalah tertumpahnya darah. Iraqatud dam bahasa Arabnya, tertumpahnya darah. Tapi kalau nggak punya duit sama sekali, saat kalau punya duit 10 juta beli ayam juga kan berarti pelit begitu. Wallah ya'idukumul maghfirah, Allah janjiin ampunan dan juga karunia yang banyak gitu. Ya tul amal begitu efeknya, tul amal saya rasakan. Kayak kita nih subuh-subuh, ya kan? Subuh-subuh. Sekarang itu kalau panjang angan-angan kita, aduh, tidur aja dah gitu. Ntar begitu bangun ngaji mah gampang, tinggal buka di YouTube aja kan ada itu, di Murtado channel gitu. Siapa ustadz ini gitu, ntar gue lihat aja minggu depan pasti ditayangin. Itu tul amal termasuk tuh. Tul amal termasuk. Karena beda ngaji hadir langsung sama kita lihat di YouTube. Kalau ngaji hadir langsung itu kan ada sakinahnya, ada ketenangannya, kedamaiannya, dan juga ada malaikatnya yang mengawal, ada talakinya juga, perjumpaannya gitu. Nah ngaji yang seperti ini yang bertemu kayak gini di masjid ini, yang sekarang kan udah mulai langka Pak, udah mulai langka karena orang anggap di YouTube juga bisa ngaji gitu. Padahal fadilah dan keutamaannya enggak sama dengan orang yang ngaji langsung seperti ini gitu. Berapa banyak nih malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ngedoain kita. Doain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mulutnya enggak pernah diem kalimatnya, Allah ampunin yang hadir, ampunin yang hadir, ampunin yang hadir. Begitu kita pulang di sini pasti hatinya pada senang semua Pak ya. Amin ya rabbal. Pada senang semua hatinya kalau keluar dari masjid itu. Apalagi ustadznya dikasih roti gitu kan, senang banget. Itu daftar teman-teman setan yang disebutkan oleh iblis sendiri itu. Teman-temannya itu 10 yang tadi disebutkan. Kenapa sih kok kalau kita baca kitab-kitabnya para nabi semuanya ketemu dengan iblis, ketemu semua para nabi dengan iblis gitu. Bahkan di Arafah itu bisa ada orang ketemu dengan iblis juga, bukan di kalangan nabi. Di Arafah ada seorang wali bertemu dengan iblis, laknatullah alaih. Iblis ini dilihat badannya kurus, nahil jismi. Kemudian juga iblis lagi nangis, nggak bisa berhenti tangisnya, baqiyul ain. Iblisnya tulang-tulangnya pada patah, pada keluar, dilihat tulang-tulang pada keluar. Kemudian ghayyar laun, pucat pasi. Ini yang lihat wali min auliyaillah ya. Kalau waliullah kan memang sudah akrab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bercerita, zukira ba'dul mukashifin minal muqarrabin anna iblis zahara bi Arafah bi surati sakhsin gitu. Ada kalimat anna iblis, bahwasanya iblis muncul di Arafah dengan bentuk sosok orang tua yang tadi tuh lagi nangis, badannya kurus kering, kemudian tulangnya pada patah gitu. Ditanya lah tuh iblis gitu, ma abka ainaka,
kenapa mata kamu menangis gitu. Asik ya kalau kita wali-wali itu sama iblis kayaknya akrab gitu. Kalau kita kan sama iblis kayaknya ketakutan ketemu kuntilanaknya, tapi orang-orang soleh masya Allah, iya, karena dia paham bahwasanya ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan dia diizinkan sama Allah untuk melihatnya. Dia dialog jadinya, dia dialog. Saya ngomong kayak begini Bu, saya bertanggung jawab kan ya Bu. Saya kalau lagi sendirian tuh, jangan-jangan gue yang ketemu nih gitu. Tapi kita harus paham, harus kuatin iman. Kalau emang Allah takdirkan ketemu sama makhluknya Allah, ya cobalah kita praktekin. Kenapa lu temuin gua gitu? Apa ada yang ngirim gitu kan? Ini ditanya, kenapa kamu nangis? Ma abka ainak? Apa yang bikin kamu nangis? Dijawab sama iblis, khurujul haji bila tajarah. Saya nangis ini karena orang-orang pada berangkat haji, dia benar-benar labbaik Allahumma labbaik, enggak niat dagang, benar-benar ittijahuhum wa qasduhum ilallah. Tujuan mereka, harapan mereka cuma Allah. Itu yang bikin saya nangis gitu. Dia punya tujuan jelas sehingga pantas dia ngomong labbaik Allahumma labbaik. Itu ketika jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu dia nangis ternyata iblis. Karena mereka benar-benar menuju Allah, sedangkan iblis ini orang dikocet supaya jangan sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kenapa badan kamu tuh kok pucat, kulit kamu pucat pasi, musfarul laun? Kenapa? Apa yang bikin kamu pucat? Yang bikin saya pucat ini teriakan kuda di jalan Allah. Sohil faras fi sabilillah. Teriakan kuda di jalan Allah itu yang bikin saya pucat. Seandainya dia teriak di jalanku, aku lebih seneng gitu. Kalau dulu kan udah tuh di jalan Allah tuh, itu bikin pucat iblis. Ada yang menarik jawaban iblis ini ketika ditanya apa yang bikin maksufuz zahrak, qasafaz zahrak, apa yang bikin pecah punggung kamu? Kok punggung pada pecah begitu? Apa yang buat punggung kamu pecah? Yang bikin punggung saya pecah ini ada orang yang berdoa, qaul abdi Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu ada orang yang berdoa di Arafah itu, doanya ya Allah aku mohon kepadamu husnul khatimah. Itu yang bikin punggung saya pecah. Ini orang tahu Tuhannya di sini ini pasti menjawab doanya sehingga dia minta husnul khatimah. Kalau orang udah minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut nggak mungkin lagi ujub dah gitu, nggak mungkin lagi punya penyakit ujub katanya. Dia takut kalau amalnya nih yang dilakukan sekarang nih itu ada ujubnya, tapi dia yakin Tuhannya maha menerima doa sehingga dia minta ya Allah aku mohon kepadamu husnul khatimah. Berarti kan kita minta husnul khatimah bikin iblis hancur badannya gitu. Setiap kita minta mudah-mudahan kita mati meninggalkan dunia ini, mati membawa iman, husnul khatimah itu. Ternyata iblis tuh paling gak demen kalau orang minta husnul khatimah gitu. Itu dia orang-orang soleh berjumpa dengan iblis laknatullah alaih itu kayaknya biasa aja gitu. Tapi kita rupanya iblis, rupanya setan yang ada sama kita ini bukan bentuk rupanya, tapi rupanya itu berupa bisikan-bisikan. Itu rupanya itu bisikan-bisikan. Itu yang kedua, kunci untuk supaya ilmu kita bermanfaat. Pertama, jangan cintai dunia karena dunia bukan tempatnya orang beriman. Yang kedua, jangan temani setan karena dia bukan temannya orang beriman. Nah, yang ketiga ini wala tu'dzi ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Jangan sakiti satu orang pun karena itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Itu dia. Kalau punya aja kita ini sifat kayak begini nih, insya Allah ilmu yang sedikit dikasih manfaat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya pernah kenal orang mu'alaf Cina, orang Cina saya kenal. Itu benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta dunia, dia sudah dititipi dunia sama Allah, sehingga duniawinya, usahanya diserahkan ke orang lain. Kalau setan, dia dapat hidayah dari Allah sehingga sepertinya dia hanya pengen belajar ilmu yang terang, ilmu hidayah. Kemudian kalau nyakitin orang, dia nggak nyakitin orang, dia kepengen baik sama semua orang, sehingga ilmu yang sedikit bermanfaat.
Kita sering ngomong begini nih Pak, kita ini sering ngomong orang yang mu'alaf sama kita ini orang Islam kadang-kadang pemahaman agamanya sama pengamalannya lebih cepat orang yang mu'alaf gitu ya. Iya gitu loh, kadang-kadang lebih cepat yang mu'alaf. Kenapa? Karena yang tiga ini ternyata dia punya, dia udah gak cinta dunia, dia gak mau temenin setan karena sebelumnya dia jadi setan soalnya gitu. Yang ketiga, dan dia gak mau nyakiti orang, sehingga ilmu yang sedikit itu bermanfaat itu. Nah kalau kita justru kita cari dunia itu apa, setan itu apa, kalau bisa punya dunia kita sakitin orang gitu. Bagaimana caranya kita punya dunia? Kita sakitin orang. Tapi kalau kita berusaha, ya Allah, kira-kira kalau saya begini nih orang sakit nggak hatinya nih ya gitu. Kira-kira kalau saya ngomong kayak begini orang tersinggung nggak nih ya? Masya Allah. Kalau udah kayak begitu tuh kita punya hati, itu ilmu apa aja yang masuk ke kita itu dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua mendapat dari Allah Subhanahu wa taala anugerah tambahan ilmu di pagi hari ini sehingga kita menjadi orang yang istiqomah, tu'maninah, sidqun niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat saya baca pada saat ini. Mudah-mudahan ada barokah dari apa yang kita muzakarohkan pada pagi hari ini. Dan tadi ada Ustadz ingin muzakaroh tentang setan gitu ya. Setan. Jadi Anda ngomong setan bukan kayak ente setan, langsung ke sana gitu. Kira-kira kalau memang ada silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin ada pertanyaan, saya buka dua pertanyaan ya, dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu satu ya. Ya, silakan Ustadz Dahroni. Nabil, mic-nya Nabil. Maaf Nabil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Afwan tanya itu, pernah saya mendengar juga kalau jin kafir merasuk ke seorang itu lebih mudah, apalagi kalau emang kita bisa hafal Al-Quran. Tapi kadang-kadang pernah dengar juga ada jin muslim, dia pun bisa baca Quran, bahkan kita mau meruqyah, ngobatin hafalan dia Quran yang dibaca gitu. Gimana tuh Kiai, benar atau bang itu gitu Kiai? Sekian aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz. Mungkin ada pakar jin di sini, mungkin pakar jin yang jawab ini gitu. Kalau pakar jin kan dia ngelihat ada ainul basirohnya gitu. Kan ada ainul basiroh, ada syu'aul basiroh, ada haqqul basiroh. Kalau saya jawab pakai ilmiahnya, kadang-kadang ada jamaah juga yang punya haqqul basiroh Pak. Suka di majlis itu ada orang yang punya haqqul basiroh, dia punya hati memang langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nembus ke jamaahnya mana yang itu. Tapi kalau ini masih pakai ainul basiroh. Kalau ainul basiroh kan masih bisa kelihatan dengan mata ini, mata ini. Kalau haqqul basiroh itu yang kesurupan sama yang enggak kesurupan ketahuan. Ini mah bukan kesurupan gitu. Ini mah stres, tekanan batin gitu. Kadang-kadang orang yang kesurupan itu cuma acting doang gitu. Misalnya ada orang kesurupan, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, terus kata yang kesurupannya, gue juga hafal gitu kan, gue juga hafal. Kita menyangka itu jin muslim. Kita lihat dulu nih, yang kesurupan sebelumnya hafal nggak ayat kursi? Kalau yang kesurupan sebelumnya nggak hafal ayat kursi, terus dibaca ayat kursi, baru, wah berarti ini ada yang nyanding nih gitu, ada yang nyanding. Tapi kalau memang di hafal ayat kursi, terus kita nyangka, kita anggap, kita tebak nih jin itu tipis. Kadang-kadang itu kayak stressing aja dia punya tekanan jiwa, ada gangguan sifat yang nggak bisa dia kendalikan sehingga meledak gitu. Sifat yang nggak bisa sehingga meledak, terus dia acting seperti orang kesurupan. Kecuali dia ini memang benar-benar nggak hafal ayat Quran gitu, nggak hafal. Misalnya ada orang non muslim lah kesurupan,
Tapi Anda belum pernah sih nemuin orang non-muslim kesurupan. Rata-rata orang Islam kesurupan. Iya. Dan begitu kita lihat, wah, ini bukan ini. Ini tekanan jiwa. Dia punya sifat iri, dengki, hasad yang dia mau tahan kemudian meledak sehingga terjadi gangguan jiwa gitu. Karena yang kesurupan itu nggak mungkin kesurupan. Kalau saya punya guru nih, Abah Andi Arwansah Mangga Berani, beliau mengatakan nggak mungkin dia masuk ke kita karena dia udah di dalam kita gitu. Setan itu kan ada di kita nih. Setan ya jadi menimbulkan majroda, memang udah tugasnya, ada legal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya setan itu kata Rasulullah muzayyinan, sebagai penghias aja dia. Dia nggak punya wilayah untuk nyesatin orang. Seperti Nabi tugasnya cuma nyampaikan doang, dai. Nggak ada Nabi itu ngasih hidayah, Allah yang ngasih hidayah. Makanya kita suka dengar mayahdillahu fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah gitu. Nah begitu ada orang kesurupan 1001 lah yang benar gitu. 1001 yang benar. 1001 yang benar. Pernah saya ngeruqyah orang yang kesurupan, saya cuma ngomong begini doang, jangan gangguin saya ya gitu. Kalau gangguin saya dan teman-teman, nanti saya laporkan sama Kanjeng Sunan Gunung Jati, Waliullah Qutbul Aqtab gitu, yang ditugasin sama Allah ngurusin ini wilayah. Dia kabur sendiri gitu. Begitu sendiri dia, saya lapor sama Sunan Gunung Jati, nanti kamu dipenjara lu 1000 tahun. Takut dia. Kita sebut nama petugasnya Allah di sini siapa nih? Sunan Gunung Jati atau Wali Murtado. Sebutannya nama-nama besar. Kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad itu jin pada takut. Ada orang misalnya kesurupan kalau bahasa kita. Pakai sendalnya Imam Ahmad dia kan takut. Saya bukan takut sama sendalnya, tapi yang makainya gitu. Nah, jin muslim itu nggak mungkin kalau buat saya itu dia mengganggu saudaranya muslim gitu. Nggak mungkin. Makanya kalau ada orang ngaku kemasukan jin muslim itu nggak usah dibacain aja. Ente ambil tai kotok, kan tai kotok kayak ayam, iya, makan. Nggak mau dah dia. Wah, dia sadar ternyata kalau tai kotok itu bau gitu. Sadar. Kalau dibacain ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, capek kita. Karena dia acting gitu. Malah ada yang lebih pakar lagi, itu sistem yang ada dalam tubuhnya memang sudah dikendalikan sama dirinya sendiri gitu sistemnya, supaya orang percaya dia kesurupan. Nah, antum acting nih kesurupan, orang pada percaya pada percaya. Tapi kalau sama yang sutradaranya gitu, itu acting doang ya gitu, ketawa pasti gitu. Jadi saya lihat kondisi kejiwaan. Saya punya cerita di Cigombong. Saya lagi pugar makam Mbah Kuningan di sana. Ada makam Mbah Kuningan, orang sana taunya makam Mbah Kuningan. Itu ada pohon bambu, macam-macam dah, pohon semak belukar. Saya tebang-tebangin, kemudian saya bikin tempat buat orang ziarah. Jin yang ngamuk penghuninya. Yang kesurupan Ustadz kesurupan. Kan saya tanya, ini kan Ustadz sering baca ratib, sering baca burdah, kesurupan Ustadz. Gaya-gaya gitu, gaya segala macam. Kayaknya nih dia bukan kesurupan, dia dengki sama saya gitu. Iya, dia dengki, iri sama saya, kayaknya iri. Orang saya mugar makam dalam rangka supaya orang ziarah tenang, aman, dianggap kalau bahasa sekarang pansos ya, pansos gitu. Nyari panggung di Cigombong biar punya nama gitu loh. Nanti makam sudah jadi, orang banyak ziarah, kan saya dapat uang. Pikirannya ke situ, sehingga saya dikata-katain sama jinnya itu, maneh sahak maneh, aing tang-tung gitu, kayak bahasa Sunda begitu. Saya bilang, ente jangan gangguin kita, ente tuh setan. Saya bilang ente tuh setan, ente bukan standar kebenaran. Saya bilang kamu tuh bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Standar kebenaran itu kata Allah, ikutilah orang-orang yang tidak minta upah. Nggak minta upah dari dakwahnya, dia nggak minta upah. Anda kemarin mau bangun magam pugar biar orang pada senang ziarah, Anda nggak minta upah sedikit pun dari orang kampung. Dia bilang gitu.
cuman tenaganya aja. Kalau ente gangguin ana dan teman-teman ana lapor ente sama Sunan Gunung Jati. Keluar dia. Karena dia takut juga kalau omongan ana bener kan, di penjara gitu. Terlepas itu jin atau bukan, tapi saya anggap ini ada faktor kejiwaan gitu, kejiwaan. Nah, kalau antum misalnya kepengen coba tes, ada orang yang kesurupan jin, dia baca ayat kursi, baca itu. Satu, sebutin nama waliullah yang pangkatnya gede. Kalau dia nggak keluar, ambil ituan teh kotok gitu. Apa nih teh kotok, lu makan dah, pasti kabur gitu. Insya Allah gitu. Memang jin muslim itu memang ada jin muslim. Wa kunna minas salihuna wa minna duna dzalik gitu. Jin muslim tuh itu memang ada jin muslim, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sama jin sama tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi ngaji juga ada. Makanya saya bilang ada orang yang dikasih hakul basirah sama Allah. Hakul basirah itu dia punya pandangan mata yang dalam, frekuensinya sampai ke arsy, dia dikasih lihat hakikat kehidupan. Siapa aja yang hidup sekarang gitu. Ada. Tapi kalau ainul basirah ya kayak begini aja gitu. Kalau antum misalnya nggak yakin ini orang kesurupan bener apa kagak, lihat, bukan pakai ini yang di TV itu Pak, yang begini-begini tuh, ya, wah, itu gaya tuh supaya laku Pak, supaya laku channelnya itu buat saya tuh nggak edukasi itu, nggak mendidik gitu. Padahal kalau dia bertakwa kepada Allah nggak cukup, nggak begitu-gitu aja, di hati aja ngomong ya Rabb gitu, itu di hati. Lihat guru-guru kita ngusir jin, nggak ada gaya-gaya begitu dulu ya, nggak ada. Terus Itisom itu Kiai Marzuki Arman Allah yarham, itu santrinya diserang ribuan jin karena ada orang dengki sama kiai. Orang dengki sama kiai, dia beli dukun di Kerawang gitu, buat supaya pesantrennya hancur bubar. Tapi memang cobaan ulama begitu, cobaan ulama. Apa kiai kita lihat, nggak begitu kiai, ketawa aja, ketawa. Baca aja Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ajak ngomong dah gitu. Ajak ngomong, sholat hajat, baca hasbunallah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil, cukuplah Allah. Kan gitu. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi ini Ustadz lebih ngerti sebenarnya dia. Dia pura-pura aja nanya gitu. Jadi kalau ada orang kesurupan jin dibaca ayat Quran Bu ya, sebutin nama wali yang gede di sini, nama kekasih Allah, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Kalau enggak ya itu kasih tai kotok gitu aja. Itu aja Bu dari saya. Iya. Baik. Ibu-ibunya mau tanya, ada dari ibu-ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzama wa sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك يا الله ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.